Cintai ahlul bait bukan karena selera Anda. Cintai ahlul bait bukan karena sesuai dengan organisasi Anda. Akan tetapi cintai ahlul bait karena di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narasi bahwa mencintai ahlul bait Nabi itu adalah sebuah kewajiban bagi Ahlussunnah wal Jamaah, tapi mengenai keturunannya ini masih sangat debatable, multitafsir, dan saya di antara orang yang menyatakan tidak ada dalil bahwa kita wajib mencintai keluarga Nabi karena zatnya, walaupun dia fasik, walaupun dia ahli maksiat. Tidak ada. Bahwa kita wajib mencintai keluarga Nabi karena zatnya, walaupun dia fasik, walaupun dia ahli maksiat. Tidak ada. Tidak ada dalil satupun yang menyatakan itu. Tapi kalau narasi seperti yang dikembangkan oleh Baklawi, bahwa sampai kapanpun kamu belajar, ini yang ngomong pimpinan pesantren, masih ada videonya, saya sebutkan pesantren Dalwa, yang ngomong pengasuh pesantren Dalwa, bahwa orang yang belajar, kemudian jadi kiai, pinter, kemudian dia merasa sederajat dengan kabaib, maka katanya ini sudah su'ul adab. Mencintai ahlul bait, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah suatu kewajiban bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana caranya agar kita tetap mencintai mereka ketika ada perselisihan di dalam pemahaman atau beda cara dakwah di antara keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Satu-satunya cara adalah kita tidak usah ikut campur masuk di dalam permasalahan ahlul bait. Dan kita tidak boleh berpihak kepada salah satu di antara mereka. Inilah cinta yang sempurna kepada ahlul bait, keturunan Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Nurul Absar, Abdul Wahab Asy'arani pernah mengatakan, wa mimma manallahu bihi alayya adamu du'ai ala syarifin idza zalamani fadlan an kauni ashkuhu min buyutil hukam wa idza takhasama syurafa'u ma'a ba'dihim ba'dha la antasiru li ahadin minhum dunal akhar bal atlubu sulha bainahum la ghair. Termasuk anugerah Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada aku adalah aku sangat cinta kepada anak turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada anak turun Nabi Muhammad mendolimi aku tidak pernah mendoakan jelek kepada dia. Lebih-lebih aku laporkan kepada aparat setempat. Tidak pernah hal tersebut aku lakukan kepada anak turun Nabi Muhammad SAW. Bahkan jika ada cekcok, perselisihan pemahaman di antara keturunan Nabi Muhammad SAW, aku tidak ikut campur. Aku tidak akan membela salah satu di antara mereka. Yang aku harapkan saat itu adalah as-sulha, perdamaian. La ghair, bukan yang lainnya. Bukan tambah manas-manasi, bukan tambah ngadu domba antara keturunan Nabi Muhammad SAW. Inilah contoh cinta yang sempurna kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi, jika Anda bisa menilai, ini Habib benar, ini Habib salah, ini Habib benar, ini Habib salah, ini Habib pemarah, ini Habib yang sopan, ini Habib yang bisa dihormati, ini tidak bisa dihormati, maka cinta Anda perlu dipertanyakan. Cintai ahlul bait bukan karena selera Anda. Cintai ahlul bait bukan karena sesuai dengan organisasi Anda. Akan tetapi cintai ahlul bait karena di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narasi bahwa mencintai ahlul bait Nabi itu adalah sebuah kewajiban bagi Ahlussunnah wal Jamaah, tapi mengenai keturunannya ini masih sangat debatable, multitafsir, dan saya di antara orang yang menyatakan tidak ada dalil bahwa kita wajib mencintai keluarga Nabi karena zatnya, walaupun dia fasik, walaupun dia ahli maksiat. Tidak ada. Tidak ada dalil satupun yang menyatakan itu. Dan ini melawan narasi yang mereka kembangkan. Lihat anaknya Taufik Sigaf, kalau ada Kabib, mabok. Jangan benci dia.
Karena dia turunan Nabi, mengalir darah di dalam dirinya itu darahnya Nabi. Kasih beras dia. Masih ada di YouTube sekarang. Ini yang kita lawan, Pak. Tidak ada ajaran begitu. Lihat di dalam Al-Quran, kita ini umat Islam. Kitab kita ini Al-Quran. Pegangan kita yang kedua adalah hadis. Lihat di hadis, baik di Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i, Turmudi, ada tidak sebuah ajaran orang wajib dicintai kalau dia mengaku keturunan Nabi, walaupun dia berzina, walaupun dia bermaksiat, walaupun dia narkoba. Tidak ada. Dan ini yang ingin kita lawan agar umat Islam tidak terjerembab dalam ajaran-ajaran yang sesat. Jadi narasi-narasi yang agak rasis, banyak yang komentar pada kami, bukan hanya saya, terutama kepada Tengku itu. Katanya kita rasis. Rasis kita membalikan saja. Karena dulu mereka rasis. Bagaimana tidak rasis kalau orang Jawa yang ganteng-ganteng tidak boleh menikahi keluarga dia padahal sekolahnya bareng. Ya namanya sekolah bareng, lihat-lihatan cinta, betul tidak? Kemudian hanya karena kita orang Jawa kemudian tidak bisa menikahi dia. Padahal duit banyakan kita. Betul tidak? Duit banyakan kita, ilmu banyakan kita. Duit ayah di aing. Kata orang Pandeglang. Nah, jadi ini tidak masuk akal ajaran-ajaran seperti itu. Maka ini yang kita lawan. Kemudian, prioritas yang ditanamkan pada bangsa Indonesia harus dihapuskan dari bumi Indonesia kepada anak-anak kita. Kita harus berdiri tegak di atas bangsa-bangsa lain sebagai bangsa yang besar di masa lalu, tapi kemudian karena narasi-narasi inferioritas yang ditanamkan kepada kita, ada turunan raja besar di Indonesia di masa lalu memayungi turunan yang tidak jelas, turunan wayang dipayungi oleh turunan raja, Raden-Raden, keturunan Sunan Gunung Jati, keturunan Sunan Ampel, keturunan daripada bujuk-bujuk di Madura, memayungin orang yang tidak jelas silsilahnya yang mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus dihilangkan. Kita kembalikan kepada narasi Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita kembalikan kepada narasi Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Siapapun dia, dari suku apapun dia, keturunan siapapun dia, kalau dia bertakwa maka dia yang paling mulia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai ilmu lah yang tinggi pangkatnya di atas yang lainnya. Dengan narasi Al-Quran ini, maka siapapun dia orangnya, maka akan termotivasi untuk dia beriman dan akan termotivasi untuk dia menuntut ilmu. Tapi kalau narasi seperti yang dikembangkan oleh Baklawi, bahwa sampai kapanpun kamu belajar, ini yang ngomong pimpinan pesantren, masih ada videonya, saya sebutkan pesantren Dalwa, yang ngomong pengasuh pesantren Dalwa, bahwa orang yang belajar kemudian jadi kiai pinter, kemudian dia merasa sederajat dengan kabaib, maka katanya ini sudah su'ul adab. Ini ajaran masih ada di YouTube, silahkan dicari. Dan ini bukan ajaran daripada ajaran agama Islam. Terima kasih.